Selamat siang anak-anak. Mister akan berikan contoh pengerjaan untuk tugas yang kita praktikkan tadi ya. Dan ternyata setelah Mister lihat hasilnya masih kurang sesuai ya. Oleh sebab itu Mister berikan cara atau langkah-langkah yang seharusnya tepat dikerjakan oleh anak-anak. Baik, untuk sheet pertama ya, sheet pertama itu aritmatika. Ini kemudian sheet kedua ya, itu ada fungsi. Kemudian di sheet ketiga nanti ada diagram. Oke, seperti ini. Yang pertama dahulu aritmatika. Baik, di sini ada nilai A, kemudian ada juga nilai B, kemudian nanti ada nilai A plus B, ada nilai A min B, A min B, kemudian ada A kali B, ada A bagi B, dan ada A dikali 10%, kemudian ada B dikali 20% ya. Dan terakhir ada B dikurangi dalam kurung B kali 20% ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai A dan nilai B 97 ya. Ada yang menuliskan 92. Oke, di sini ada 34. Kemudian 64, 53 dan 87. Nilai B-nya 33, 41 dan 40. Oke. Kemudian di sini diminta nilai tertinggi. Di bawahnya diminta nilai terendah. Oke, jadi Mister buatnya manual ya, supaya kalian juga mengerti cara di dalam menuliskannya. Oke, ini nilai tertinggi kita pakai ini supaya kolomnya menjadi satu. Baik. Ini kalau mau dikasih warna boleh ya. Ini. Kemudian rumus ya, jangan lupa rumusnya selalu sama dengan, nah ini tinggal klik aja A ditambah B. Nah, ini artinya A2 plus 2. Oke, kemudian rumusnya kita copy karena ini relatif ya. Kita copy, selesai. Kemudian sama dengan A, ya nilai A dikurangi nilai B. Oke, kita enter saja. Nah, karena relatif kita copy seperti ini. Kemudian nilai A, jangan lupa ya selalu sama dengan dulu. Nilai A dikali dengan nilai B, enter. Oke, kita drag seperti ini. Kemudian nilai nilai A ya, A2 ini, sel A2 dibagi, nilai B-nya di sel B2. Jadi seperti itu, kita drag saja karena nilainya relatif. Kemudian nilai A dikali 10% ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian sekarang nilai B ya dikali 20%. Oke, ketemu semua. Baik. Nah, untuk yang nilai ini perhatikan nilai B ya, berarti sama dengan B ini dikurangi
B kali 20%. Jadi mana? Ya ini, ya. Dikalikan yang ini. Kali ini. Oke, tinggal enter. Nah, seperti itu pengerjaannya. Ya. Oke. Nah, ini B kali 20%. Nah, ini B 20% itu artinya ini bukan lagi B kali 20%. Ya, bukan seperti itu ya. Oke, nilai tertinggi berarti sama dengan max. Oke. Oke, dalam kurung. Nah, nomornya tinggal kita drag saja seperti ini, tutup kurung, enter. Ya. Karena ini relatif, nah kita langsung drag saja ke sini. Selesai. Kemudian nilai min sama dengan min, buka kurung, ya, nilai dari ini, ya, tutup kurung, enter, selesai. Karena ini relatif, kita drag seperti ini. Oke, jadi untuk yang sel pertama, ya, untuk yang worksheet pertama, aritmatika, kita selesai, kita menuju ke fungsi, ya. Oke. Di fungsi, di sini ada nomor. Oke, nomornya sampai berapa? 10. Kita klik 1 dan 2 saja. Oke, nah cara pengurutan. Kita drag seperti ini, kemudian kita copy sampai angka 10. Seperti ini caranya ya. Oke, kalau kita mau center, kita klik di sini. Oh, tengah ya. Kemudian kita tambahkan nama peserta didik. Oke. Kemudian ada lagi mata pelajarannya ya. Ini Mister ganti namanya. Oke, kalau seperti ini kalian boleh geser ke samping juga boleh ya. Oke, seperti ini geser ke samping juga boleh. Kemudian bahasa Indonesia. Kemudian, nah ini seperti ini. Kalian bisa geser ke samping. Oke, sekarang matematika. Geser ke samping boleh. Nah, di sini ada jumlah. Kemudian rata-rata. Dan terakhir ada grade ya. Oke, banyak yang salah di dalam merumuskan grade. Ya, mungkin hampir semua salah ya. It's okay, nanti Mister kasih caranya. Yang pertama ada nama Hermawan. Oke. Kemudian ada nama Billy, Sintaria. Ya, Mister sambil lihat soalnya. Susiana, Jenny, Gerda, Dina, 8 Dewi, Rian, dan 10 Harmoni. Oke, nilainya berapa? Jadi perhatikan ya, nilainya itu kalau kalian input sebuah data itu harus benar ya, jangan sampai ada yang keliru nanti merugikan orang lain kalau di dalam dunia nyata. Baik, Dina 82. Dewi 82 lagi. Rian 78 dan oke, untuk bahasa Indonesia 83. Tiga, 65, 73, 65 lagi, 95 dan 48. Nah, di sini ada yang tertutup ya di tempat Mister. Nanti coba Mister cek dulu.
Oke, untuk matematika 95, 87, 89, 76, 87, 65, 64, kemudian 78, 74, 83. Oke, sebentar Mister akan cek untuk nilai Gina dan Dewi di bahasa Indonesia. Baik, Mister sudah masukkan untuk nilainya adalah 54 dan 85. Nah, sekarang kita coba berikan bordernya. Oke, di atas Mister kasih seperti ini juga boleh ya. Baik. Kita coba hitung dulu untuk jumlah dan rata-rata ya. Jumlah dan rata-rata. Jumlah rumusnya adalah sum dalam kurung ya, nilai 1 sampai nilai yang ketiga. Kita drag saja ya. Artinya di sel C2 sampai sel E2. Oke, tutup kurung, enter. Kemudian ini adalah nilai relatif, maka kita langsung saja menuju ke copy. Baik, rata-rata sama dengan buka kurung ya, average. Kemudian nilainya dari sini sampai sini, sampai matematika ya. Tutup kurung, enter. Karena ini masih nilai relatif, maka kita tinggal copy saja. Baik, kalau terjadi seperti ini gimana? Nah, data paling tidak nilai bilangan bulat. Boleh diklik ya di sini. Karena ini nilainya sama ya. Kita klik saja di sini ada decrease. Nah, kita decrease-kan sampai sampai seperti ini boleh ya. Baik. Kita klik dulu supaya di tengah ya, ini bisa di tengah. Di tengah. Di tengah. Ini di tengah. Dan coba kita akan menghitung grade ya. Oke, di bawah itu Mister sudah berikan untuk standar nilainya ya, grade-nya ya. Yang pertama ada 0, kemudian ada 50, ada 60, kemudian ada 70, kemudian ada 90. Oke, kalau nilai 0 itu sama dengan F, kemudian D, E ya, E, kemudian D, C, B, dan nilai 90 adalah A. Oke, sebetulnya Mister sudah juga berikan contoh cara menghitung grade dengan rumus namanya adalah VLOOKUP ya. Baik, VLOOKUP buka kurung, perhatikan di bawahnya ada lookup value-nya. Oke, jadi lookup value-nya adalah ini. Kemudian table array. Nah, inilah yang disebut sebagai table array ya. Tetapi untuk table array itu haruslah menggunakan acuan mutlak. Oke, tidak boleh hanya sekedar C berapa ini? C14, tetapi kita pakai dolar C ya. Kemudian dolar 14 ya. 14. Nah, di sini. Kemudian sampai mana? Ini ya, dolar. D dolar 18. Oke, nah ini adalah tabel array-nya di sini. Kemudian kalau index number-nya ini ada 2 kolom ya, kita ketikkan 2. Kemudian kita koma lagi. Nah, di sini ada 2 pilihan true and false. Ya, artinya kalau nilai ini sesuai dengan ini, maka jawabannya adalah true ya. Oke, kita tutup kurung dan enter. Jadi seperti itu. Sehingga ketika kalian copy, jadi tidak menggunakan satu-satu, tidak. Jika kalian copy, maka nilainya akan muncul
sesuai dengan grade-nya, dan itu adalah pengerjaan untuk yang nomor 2 ya, fungsi. Sekarang yang diagram. Nah, ini yang diagram banyak yang keliru ya. Baik. Sekarang Mister coba masukkan untuk diagramnya. Kita lanjutkan diagram. Sekarang kita ketikkan bulan ya. Kemudian di situ Mister minta keuntungan toko cat. Oke. Kemudian ada lagi keuntungan toko oli. Dan terakhir adalah keuntungan toko kelontong. Baik, perhatikan ini kalian bisa geser ya, geser. Kalau seperti ini kalian boleh gunakan wrap text supaya dia ke bawah ya. Seperti ini. Kalau mau di center tinggal center saja. Seperti ini ya. Oke, kita besarkan. Sekarang di sini ada Januari. Oke. Jadi ini ada bulannya, kemudian keuntungan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penulisan harganya ya, atau nilainya. Nah, kebanyakan anak-anak itu keliru, nulisnya Rp gitu ya, berapa 1 juta gitu. Nah, bukan seperti ini ya, sama seperti yang Mister sudah contohkan, ketika menuliskan menggunakan rupiah, misalnya kita ketikkan dulu 1 jutanya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalian pergi ke nomor nanti. Oke, sekarang kita ketikkan dulu nilainya. Ya, 2 juta, kemudian 1 juta lagi. Oke, kalau kalian perhatikan nilai yang Mister berikan ya. Nah, Mister ketikkan lagi ya, manual dulu. Oke, kemudian 2 juta lagi. Kemudian 2.400.000, kemudian 2.600.000, kemudian 2.800.000. Di September ada 2.800.000. Oh sorry, ada salah ya. Nah, sama seperti demikian. Kalau menuliskan ini Juni ya, 2.200.000. Kemudian Juli itu 2.400.000. Oke, menuliskan data itu jangan sampai keliru. Oke, 2.600.000. Baru ini 2.800.000. Kemudian 3 juta. Nah, sebetulnya ini tuh kan kelipatan ya. Oke. Apa Mister tulis manual saja. 3.200.000 dan terakhir 3.400.000. Nah, perhatikan di sini cara menulis Rp. Kalian pergi ke salah satu nilainya ya, pergi ke nomor accounting. Nah, ini 0 ya, ganti dengan 0. Nah, sudah pernah Mister ajarin ya. Kemudian cari Rp di sini. Nah, Indonesia. Klik OK. Oke. Nah, sebetulnya ini harusnya juga berlaku dengan yang lainnya ya. Seperti itu. Pergi ke accounting. 0. Oke, manual saja.
Ini P. Oke, nah seperti ini ya cara menuliskan rupiah yang betul. Nah, sama juga dengan di sini. Kita ketikkan dulu 500.000. Oke. Oke, Mister tuliskan ini dulu. Kemudian 2.500.000. 1.000.000. 1.500.000. Sampai mana tadi? 1.500.000. Agustus 2 juta. Oh, kenapa lebih? Benar, bisa cek dulu ya. Nah, ini cara memasukkan data itu harus akurat. April, Maret. Oh, ini dia. Sorry. Ini 152. Betul, Februari, Maretnya juta, Aprilnya betul, Mei betul, Juni betul, Juli betul, Agustus betul, September betul, Oktober betul. Oke, ini dia. Novembernya ini. Cara menaikkannya tinggal seperti ini. Oops, sorry. Ya. Nah, oke, sama seperti yang tadi kita ketikkan seperti ini. Accounting. Desimalnya ganti 0 ya. Oke, kemudian ini juga. Oke, selesai ya. Nah, inilah cara menulis data yang sesuai seperti ini. Kalau mau di bold, kita bold. Oke, tugasnya adalah membuat diagram. Baik. Diagram itu ada berbagai macam. Oke. Kalau data yang sudah dimasukkan itu formatnya benar, maka nanti akan langsung muncul. Tetapi kalau format inputnya salah, maka diagramnya juga tidak akan mudah ditampilkan. Oke, contohnya kita langsung drag semua ya, seperti ini. Kemudian kita menuju ke chartnya. Nah, di sini ada berbagai macam chart nanti. Di sini ada rekomendasi ya. Untuk yang pertama adalah kolom chart. Oke, kita coba dulu ya. Nah, sudah muncul di sini kolom chart. Oke, title-nya kita ganti keuntungan toko bulanan. Oke. Ini ya. Nah, fungsi daripada diagram itu adalah untuk mempermudah membaca data. Nah, kalau kalian membaca yang sini dengan membaca sini, nah, tentu akan ada perbedaan. Baik, dilihat di sini ada keuntungan ya yang biru.
potongan toko cat, kemudian warna lain toko oli dan sebagainya. Dari Januari ke Desember ya. Baik, ini adalah kalau kolom cat. Bagaimana kalau kolom yang lain? Sorry, bukan kolom ya. Chart yang lain. Kita coba pakai namanya line chart. Ya. Nah, kita klik di sini. Ini template-nya bisa ganti ya. Misalnya kalian suka warna apa? Coba kasih warna yang elegan. Nah, perhatikan di sini. Karena yang diminta itu adalah sebuah apa? Perbandingan keuntungan yang signifikan ya, yang berkelanjutan. Maka kita seharusnya memakai kolom atau memakai chart yang mana? Oke, kalau seperti ini adalah perbandingan per bulan. Oke, perbandingan bulanan. Sedangkan untuk ini adalah kita memantau, mengetahui grafik naik turun dari sebuah data. Baik. Jadi yang paling baik yang mana? Nah, nanti kalian lihat lagi soalnya ya. Atau ingat-ingat, kalau misalnya untuk perbandingan ya dari 3 misalnya. Januari perbandingan toko keuntungannya lebih bagus mana? Nah, bisa langsung lihat, oh berarti keuntungannya lebih baik toko kelontong misalnya. Tapi kalau perbandingan secara signifikan dari bulan ke bulan, maka kalian akan memakai ini ya. Dari bulan Januari sampai Desember. Wah, ternyata kalau toko kelontong itu naik turun grafiknya. Tapi kalau toko cat dan toko oli turun sekali, kemudian grafiknya naik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik, itulah langkah-langkah di dalam menyelesaikan praktek untuk Excel IT. Bagi yang nilainya masih mau ditambahkan, boleh. Silakan lihat video ini ya. Kemudian kalian praktekkan di rumah, filenya dikirimkan ke Mister ya. Paling lambat hari Minggu. Oke, paling lambat hari Minggu jam 8 malam. Baik, baru nanti nilainya Mister akan tambah. Baik. Sampai di sini pengerjaannya ternyata hanya 27 menit ya, tidak nyampe 1 jam lebih. Oke, see you next time. Thank you semuanya. Bye bye.